Sebenarnya apa yang barunya dari umroh mandiri yang kemarin baru saja diumumkan sama Kementerian Haji ini Pak Suno? Jadi poin utamanya bahwa umroh mandiri ini sekarang ada dasar hukumnya. Karena kan eranya digital, jadi melalui digital itu untuk memperlancar atau mempermudah perjalanan umroh maupun haji. Nah itu minusnya di situ juga tuh. Oke. Terus persiapan pesawat. Pesawat jelas nyari sendiri ya. Itu harus nyari sendiri, terus akomodasi. Itu harus dikuasai oleh si calon jemaah ini. Ya, pemerintah melegalkan umroh mandiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Dan apa sebenarnya untung dan ruginya dari umroh mandiri ini? Sebenarnya umroh mandiri ini bukan hal yang baru, pernah sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, tapi ini ada sesuatu yang barunya di sini yang nanti akan kita bahas bersama para redaktur dari sindonews.com. Ada Pak Suno yang pakai batik sendiri nih posisinya. Ada Mas Joni dan juga ada Mas Cipto. Dan mereka-mereka ini yang sudah berkecimpung lama dalam pemberitaan mengenai umrah dan haji. Dan saya langsung tanya dulu ke Pak Suno nih. Sebenarnya apa yang barunya dari umroh mandiri yang kemarin baru saja diumumkan sama Kementerian Haji ini Pak Suno? Jadi poin utamanya bahwa umroh mandiri ini sekarang ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Ya, ini yang paling ini ya. Paling sebelumnya kan pernah dilakukan tapi nggak ada dasar hukumnya. Ya, gitu dan itu jadi pada tahun lalu tahun 2024 itu cuma jadi polemik karena banyak warga kita yang jamaah yang melakukan umroh, tapi dalam pemerintahan saat itu disebut disarankan tidak dilakukan karena tidak ada dasar hukumnya dan resikonya segala macam. Nah sekarang ini pemerintahan sekarang melegalkan karena memang di Arab Saudi juga sudah dilegalkan, sudah dibuka kerannya, kemudian juga desakan dari calon jamaah umroh di sini juga sangat banyak. Terus yang desakan dari calon jamaah umroh di sini. Iya, karena mereka kan banyak yang melakukan umroh mandiri, tapi selama ini tidak ada dasar hukum ya kan, karena pihak-pihak dari penyelenggara umroh kan tidak menginginkan ada jamaah umroh mandiri ini sebenarnya. Ya. Umroh mandiri itu yang kayak backpacker, terus naik sepeda gitu-gitu ya? Itu mereka itu kan yang jelas tidak berangkat, tidak melalui travel umroh yang tidak melalui dari Kemenak yang diresmikan dari Kemenak itu. Sekarang setelah adanya Undang-Undang Haji Nomor 14 Tahun 2005 ini, terutama di pasal 86 ayat 1 huruf B, jelas-jelas di situ disebutkan bahwa umrah mandiri itu dilegalkan. Umrah mandiri dilegalkan. Dan penjelasan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui Wakil Menteri Haji dan Umroh Pak Dhanil itu bahwa mereka juga akan dijamin oleh pemerintah. Oleh pemerintah sini atau pemerintah sana? Dua-duanya. Dua-duanya? Ya, karena saat berangkat mereka calon jamaah ini harus mendaftarkan ke Kementerian Agama sini yang terintegrasi sama Kementerian Haji Arab Saudi. Jadi itu yang nusuk itu ya? Ya. Nusuk masar itu ya? Iya, jadi kalau ada apa-apa di sana mereka akan dilindungi. Gitu. Sebenarnya nusuk masar itu apa sih Mas Jun? Nusuk yang apa namanya? Yang buat, itu kan buat pendaftaran haji dan umroh itu ya? Iya, jadi aplikasi nusuk masar itu aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Haji dan Umroh di Arab Saudi. Kemudian itu yang bisa dipakai oleh calon jamaah umroh Indonesia dan juga pemerintah Indonesia mempermudah perjalanan di sana, tata tertibnya seperti apa, aturan seperti apa gitu Mas. Aplikasi ini. Dan itu juga, sudah berjalan? Dan juga di tata cara ibadah baik di Madinah maupun di Makkah itu Mas. Itu sudah berjalan dari tahun berapa tuh kalau yang nusuk masar yang diwajibkan untuk para jamaah umroh juga harus mengisi itu?
Oh, saya kira udah diberlakukan beberapa tahun sebelum itu Mas ya. Mungkin sekarang lebih diintensifkan, jadi melalui sekarang kan eranya digital, jadi melalui digital itu untuk memperlancar atau mempermudah perjalanan umroh maupun haji. Kalau pengalaman tahun kemarin gimana Mas Jep? Yang nusuk itu? Ya sebenarnya kebijakan nusuk itu memang sudah lama ya, semenjak kalau nggak salah COVID ya, itu semenjak digitalisasi itu kan semua lewat situ. Jadi keluar masuk jamaah umroh atau jamaah yang mau ke tempat-tempat peribadatan itu terpantau. Gitu. Jadi di penertiban dengan penggunaan ini makanya mereka berani buka umroh yang mandiri itu tadi ya? Karena terpantau semua, pergerakan jemaah itu terpantau. Sebenarnya apa aja yang bisa dipantau dari pengisian, misalnya kita para calon, kita pengen umroh nih mandiri ke sana, udah ngisi itu dulu ya kan? Terus gimana? Yang bisa dipantau oleh pemerintah sini, pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi apa aja tuh? Itu termasuk kalau yang sekarang ini termasuk akomodasi hotel. Itu jadi mulai di sini itu akan dia milih mau umroh mandiri, mau pilih hotel di mana, nanti disebutkan juga, termasuk berapa lama perjalanannya, seperti itu. Kalau data dari Kementerian Agama tahun lalu itu yang berangkat umroh itu sebesar 1.400.000 orang. Itu 2024. Cuma itu data itu berbeda dengan Kementerian Haji Arab Saudi yang menyatakan bahwa jumlahnya 1.800.000. Ada selisih 400. 400.000 ya. Jadi kemungkinan besar yang selisih ini umroh mandiri yang tidak melapor ke Kementerian Agama sini. Mereka berangkat sendiri dan istilahnya tidak ikut sistem nusuk ini ya, tidak melaporkan ke Kementerian Agama waktu itu. Nah, sekarang ini dijembatani sama pemerintah lewat legalisasi ini, semua boleh berangkat, semua silakan lapor dulu. Yang penting lapor. Supaya bisa dipantau dan dilindungi Pak di sana. Jadi itu tadi ya, data dari 2024 dari pemerintah Arab Saudi menyatakan ada 1,8 juta jamaah umroh Indonesia. Selisihnya berarti 400.000 dengan jumlah jamaah umroh yang tercatat dari Kementerian Indonesia. Jadi 400.000 itu kemungkinan besar adalah jamaah umroh mandiri. Yang berarti ini yang 400.000 itu Kementerian Haji dan Umrohnya Arab Saudi juga nggak nyatet ya? Menyatet Mas. Mereka kan 1.800.000. Ben punya datanya kan. Maksudnya keberadaannya mereka kepantau juga berarti? Terpantau. Cuma di sini dia nggak minta izin ke Kementerian Agama yang nggak minta izin di sini. Selalu otorisasi. Kalau di sananya minta izin berarti. Jadi diketahui ada 400.000 jemaah backpacker itu Mas, umroh backpacker.